Bahasa Inggris ini yang kalian harus lakukan seperti apa? Nah, untuk misalnya gini ya, ketika kalian ibu akan bahas nomor satu, ibu baca nih teks ini, ibu baca, kemudian ibu artikan. Nah, kemudian ibu jawab soal yang nomor satu. Setelah itu, di video itu, setelah kalian selesai nomor satu, silahkan kalian pause. Kemudian kalian ulangi apa yang sudah ibu lakukan tadi. Apa yang ibu lakukan? Ibu membaca dialognya pakai bahasa Inggris, kemudian ibu artikan juga pakai bahasa Indonesia. Nah, itu sama kalian dilakukan juga. Supaya apa? Supaya melatih kemampuan bahasa Inggris kalian untuk readingnya, kemudian untuk kosakatanya kalian semakin bertambah banyak gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nanti nomor 2, kalian juga sama ulangi apa yang ibu lakukan. Jadi untuk bahasa Inggris kalian harus tetap praktek-praktek juga di rumah ya, praktek berbahasanya. Supaya nanti kalian semakin meningkat kemampuannya. Nah, itu adalah tips-tips untuk belajar bahasa Inggris dari video pembelajaran. Sekian ya dari Ibu. Sekarang selamat belajar dan mempelajari video ini. Terima kasih. Sekarang untuk anak-anak kelas 7, Ibu akan masuk ke pelajaran bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris halaman 74, kita bakal bahas multiple choice-nya nomor 1 sampai nomor 20. Oke ya, kita mulai ya. Number 1. What is Sonia doing in the dialogue? Nah, berarti kita baca dulu dialognya, kemudian kita artikan sama-sama ya. Sonia bilang, Edwin, don't forget, we have an appointment to study together in my house tomorrow morning. Edwin, jangan lupa, kita punya janji untuk belajar bersama di rumahku besok pagi. Edwin jawab, yeah, I know it. Ya, saya tahu. Well, this will be my first time to your house, so I'm clueless about it. Please tell me, where is your house precisely located? Ya, saya tahu. Ini adalah pertama kali saya ke rumah kamu. Saya akan ke rumah kamu. Jadi saya tidak punya petunjuk apapun. Coba terangkan kepadaku. Terangkan padaku seperti apa tepatnya lokasi rumahmu. Sania jawab, well, my house is located in Permata Housing Estate, Block A, number 5. If you take a bus, you may stop at a bus stop near the Lima supermarket. Walk to the stop around 100 meters, then turn right and you will see a gate of the housing estate. Enter the gate and turn left, you will see my house. Jadi artinya, well, baiklah, rumah saya terletak di rumah saya berlokasi di perumahan Permata, Blok A, nomor 5. Jika kamu naik bis, kamu berhenti di pemberhentian bis dekat supermarket Delima. Berjalanlah ke sebelah selatan kurang lebih sekitar 100 meter, lalu belok ke kanan. Dan kamu akan melihat sebuah gerbang perumahan. Masuki gerbang tersebut dan belok ke kiri. Kamu akan melihat rumahku. Edwin menjawab, quite easy. Oke, lumayan gampang. Oke, I prefer taking a bus. But which one is your house? Oke, saya akan naik bis. But which one is your house? Tapi sebelah mana rumahmu? My house is the second from the gate. Rumah saya adalah yang kedua dari gerbang. It has no fence, but a small garden at the front. There is a mango tree growing in front of my house. The paint is orange and the rooftop is light blue. Rumah saya itu ada di gerbang, ada kedua dari gerbang. Rumah saya tidak memiliki pagar, tapi memiliki sebuah kebun di depan, sebuah kebun kecil. There is a mango tree growing in front of my house. Ada sebuah pohon mangga yang tumbuh di depan rumah.
saya. Warna catnya berwarna orange, warna cat berwarna orange, dan atapnya berwarna biru cerah. Then Edwin says, "Okay, I get it." Oh iya, saya ngerti. Thanks for your information. Terima kasih untuk informasinya, Sania. You're welcome. Sama-sama. So I'll be waiting for you at home tomorrow morning. Jadi besok saya akan menunggumu besok di rumah. Besok pagi maksudnya. Sure, I'll be there. Oke, saya akan ada di sana. Number 1, what is Sania doing in dialogue? Apa yang dilakukan Sania berdasarkan dialog ini ya? Kita bahas satu persatu ya. Yang A, she's asking for direction. Yang A, dia meminta arahan atau petunjuk. Yang A itu salah. Yang meminta arahan atau petunjuk itu adalah Edwin, bukan Sania. Opsi B, she is describing her house. Dia menjelaskan tentang rumahnya. Dia menjelaskan tentang rumahnya. Boleh kita simpan dulu opsi yang B. Yang C, she is writing a text about her house. Di sini tidak dijelaskan bahwa dia sedang membuat teks tentang rumahnya. Tidak membuat teks, tapi ini adalah sebuah dialog ya. Yang D, she is explaining her housing estate. She is explaining her housing estate. Dia menjelaskan tentang perumahannya. Nah, jawaban yang paling tepat yang B, dia menjelaskan tentang rumahnya ya. Nah, kenapa yang D salah? Karena dia tidak menjelaskan bagaimana seperti apa perumahannya, tidak. Tapi tujuan dari dialog ini adalah untuk mengetahui di mana rumahnya Sania berada. Jadi untuk yang nomor 1, pilihan jawabannya ada di yang D. Nah, untuk mengerjakan soal-soal ini, kalian untuk kosakata yang kalian tidak tahu, yang kalian merasa baru buat kalian tidak tahu, silahkan kalian tulis di buku kalian, dicoret-coret sama kalian, ditulis, oh ini artinya ini, silahkan kalian tulis ya, untuk menambah kosakata kalian. Nomor 1 sudah cukup jelas, jawabannya yang B. So, tomorrow morning, Edwin will A. Go to Sania's house. Yes, besok pagi Edwin akan pergi ke rumahnya Sania. Number A is correct ya, betul. Explore Sania's house itu menjelajahi rumahnya Sania, tidak tepat. Do his homework at home, mengerjakan PR-nya di rumah, salah. Study with Sania at his house. Study with Sania at his house. Jadi katanya akan mengerjakan, akan belajar bersama Sania di rumahnya. Rumahnya di sini adalah his, itu adalah kata ganti untuk anak laki-laki. Berarti di rumahnya Edwin. Salah kan yang D? Karena yang benar adalah bekerja, belajar bersama di rumahnya Sania. Mungkin seharusnya yang benar at her house, not his house. Okay, so for number 2, the answer is A. Next, number 3. From the text, we know that Sania's house. Dari teks di atas, kita tahu bahwa rumahnya Sania, ya, A, has a wide front yard. Memiliki kebun depan yang luas, halaman depan yang luas. Yard itu halaman depan yang luas. Kayaknya enggak ya, tidak relevan sama yang ini sebab di sini but a small garden at the front. Jadi kebun kecil aja di depan itu. Yang A berarti salah ya. B is located in a rural area. Artinya lokasinya berada di
area pedesaan. Ini juga tidak, kayaknya bukan di pedesaan ya, karena di sini ada Delima supermarket, kemudian di sini juga ini ada pemberhentian bis gitu ya. Jadi sepertinya yang B juga jawabannya salah. Opsi yang C ya. C, can be seen from the estate gate. Dapat terlihat dari gerbang, dari pintu gerbang ya, dari gerbang perumahan tersebut. Jadi katanya rumahnya itu bisa dilihat dari gerbang perumahan. Jawabannya betul, iya, karena rumahnya itu dekat, yaitu hanya rumah kedua dari gerbang, seperti itu. Yang C kemungkinan jawabannya benar, yang D has different paint color than others. Has different paint colors than others ini tidak dijelaskan. Di sini artinya has different paint colors than others itu artinya memiliki warna cat yang berbeda daripada yang lainnya. Tidak dijelasin di sini, hanya dijelasin the paint is orange and the rooftop is a light blue. Jadi hanya dijelasin catnya berwarna orange dan atapnya berwarna biru cerah. Ya, tapi tidak dijelaskan bahwa ini berbeda dengan rumah-rumah yang lain. Jadi jawaban nomor 3 yang paling tepat yang C. Okay? So for number 3, the answer is C. Sekarang nomor 4 sampai nomor 7 katanya ya. The following text is for questions 4 to 7. Soal teks ini untuk soal nomor 4 sampai nomor 7 ya. Okay. There is a small garden in my school. Ada sebuah kebun kecil di sekolahku. It is located beside the bicycle shed. It is very beautiful. Letaknya berada di sebelah gudang sepeda. It is very beautiful. Kebunnya sangat indah. The garden is surrounded by rose plants. Jadi kebunnya dikelilingi oleh tanaman bunga mawar. The roses have various colors such as pink, red, blue, yellow, and white. Kebunnya atau bunganya memiliki warna yang bervariasi seperti merah muda, merah, biru, kuning, dan putih. When blossoming, many butterflies fly around them and hop from one flower to another. Ketika sedang mekar, banyak kupu-kupu yang berterbangan di sekitar mereka. Mereka di sini maksudnya untuk tanaman bunga mawar. And hop from one flower to another. Dan hinggap dari satu bunga ke bunga yang lainnya. However, bagaimanapun, everyone is forbidden to pick them up. Setiap orang dilarang untuk membawanya. Jadi tidak boleh memetik ya. The garden is planted several kinds of vegetables like carrots, cabbage, eggplant, chilies, tomatoes, and onions. Di kebun terdapat ditanami beberapa jenis tanaman berupa sayuran, beberapa jenis tanaman sayuran seperti wortel, kubis, terong, cabai, tomat, dan bawang merah. Students of each class are responsible to take care of the garden in turns. Setiap siswa di setiap kelas itu bertanggung jawab untuk merawat kebun secara bergiliran. In turns itu artinya secara bergiliran. They are helped by Mr. Ahmadi, our school janitor. Mereka dibantu oleh Mr. Bapak Ahmadi, petugas sekolah kami ya, petugas sekolah kami.
We are really very proud of having such a fine garden in our school. Kami sangat merasa bangga, kami merasa sangat bangga mempunyai kebun yang begitu indah, begitu bagus di sekolah kami. Itu ya kira-kira teksnya. Okay, now we answer the question number 4 ya. For number 4, what is the writer's purpose of writing the text? Apa maksud dari penulis menulis teks tersebut ya? A. To ask students to take care of the school garden. Untuk memerintahkan murid-murid agar untuk merawat, untuk memelihara kebun sekolah. Apakah di sini ada ajakan untuk merawat kebun sekolah? Sepertinya tidak ya, tapi memberitahukan bahwa setiap murid-murid yang ada di sini itu harus merawat kebun tersebut secara bergiliran. Jadi tidak mengajak, tapi dia menjelaskan bahwa setiap murid di sini wajib untuk menjaga memelihara kebun. B. To invite people to see his school garden. Mengundang orang-orang untuk melihat kebun sekolahnya. Apakah di sini ada undangan untuk datang untuk melihat? Tidak. Untuk yang nomor opsi yang B berarti salah juga. C. To describe what his school garden is like. Untuk menjelaskan seperti apa kebun sekolahnya. Ya, di teks ini dijelaskan, dideskripsikan tentang bagaimana kebunnya tersebut, seperti apa kebunnya tersebut. Jadi opsi C itu jawabannya betul. Kita artiin yang D ya. To mention kinds of plants in his school garden, untuk menyebutkan beberapa jenis dari tanaman di sekolahnya. Enggak ya, meskipun ada di sini, tapi secara garis besar ini menjelaskan, dia ingin menjelaskan bagaimana kebunnya yang ada di sekolah. Seperti itu ya. Jadi to describe what his school garden is like. Number 4, the answer is C. Number 5, who are responsible to take care of the school garden? Siapakah yang bertanggung jawab untuk memelihara kebun sekolah? A. All students, katanya semua murid-murid. Yes, di sini dijelaskan, betul ya, dijelaskan di sini. Students of each class are responsible to take care of the garden in turns. Jadi secara bergiliran, setiap murid dari setiap kelas. Berarti all students itu betul ya. The school janitor itu dia membantu murid-murid untuk merawat kebun tersebut. Yang B itu jawabannya tidak tepat. Yang C, the writer and his friends, hanya teman-temannya aja. Dia dan teman-temannya aja, enggak dia dan teman-temannya aja, tapi seluruh siswa yang ada di sekolahnya. Sebab di sekolah itu tidak semuanya adalah temannya si penulis, gitu kan, dari kelas 7, 8, 9 misalnya. Tidak semuanya adalah teman si penulis, begitu ya. Yang tepat itu yang A. All people at school, di sini tidak dijelaskan kalau guru juga atau kepala sekolahnya juga harus bertanggung jawab untuk memelihara kebun sekolah. Tidak, di sini yang dijelaskan hanyalah all students ya. Di sini dijelasin itu students of each class are responsible to take care of the garden in turns gitu. So for number 5, the answer is A. Number 6, during the blossoming seasons, visitors will surely see blah 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 in the garden. Jadi selama musim bunganya bermekaran, para pengunjung akan melihat secara pasti bisa melihat titik-titik in the garden. Bisa ngelihat apa di kebun. Secara pasti dia akan melihat
butterflies, ya. Pada saat blossoming, pada saat bermekaran, ada di kalimat yang ini, ya. When blossoming, many butterflies fly around them and hop from one flower to another. Berarti di sini bisa dipastikan ketika lagi bermekaran akan ada banyak many butterflies, akan ada banyak kupu-kupu yang terbang di sekitar mereka dan hinggap dari satu bunga ke bunga yang lain. So for number 6, the answer is B. Seven. However, everyone is forbidden to pick them up. Paragraph 2. However, everyone is forbidden to pick them up. The underlined word is similar in meaning to forbidden. Forbidden itu artinya dilarang, ya. Jawaban yang tepat yang sama adalah restricted. Nah, restricted yang C. Ini artinya sama, dilarang, ya. Restricted. Allow it itu diperbolehkan atau diizinkan. Hesitated itu ragu. Taken care itu memelihara, ya. Jadi for number 7, the answer is C. Nomor selanjutnya, ya. The following text is for question 8 to 11. Our school has 3 parking lots. Sekolah kami memiliki 3 tempat parkir. 2 of them are near the front yard. 2 di antaranya itu berada di halaman depan. We must put our bicycles there. Kita harus menyimpan sepeda-sepeda kita di sana. The other parking lot is for the staff's motorcycle. Tempat parkir yang lainnya dipergunakan untuk motornya para staff atau pegawai. Oke, lanjut ya. It is next to the staff room opposite class 7C. Di sebelah ruang staff itu ada di sebelah. Jadi itu di sini adalah the other parking lot. Jadi tempat parkir yang satunya ya, yang buat staff motor-motor para staff ya. Itu berada di samping ruang staff, ruang pegawai. Opposite kelas 7C. Di berseberangan dengan kelas 7C. Seperti itu maksudnya ya. The headmaster's office is between the staff room and the school office. Jadi ruang kepala sekolahnya berada di antara ruang pegawai dengan kantor sekolah. There are 6 toilets in the school. Ada 6 toilet di sekolah. 4 of them are in the corner at the back. 4 di antaranya berada di ujung di belakang. They are for students. Mereka untuk murid-murid. Mereka di sini maksudnya adalah they are, di sini maksudnya untuk 4 of them. 4 of them di sini adalah 4 di antara toilet tadi, ya. They are for students. Mereka untuk toilet-toilet tersebut untuk para pelajar. The other 2 are next to class 8D. 2 yang lainnya berada di sebelah kelas 8D. They are for the staff and guests. Mereka, jadi 2 toilet tersebut, 2 toilet yang lainnya itu untuk para pegawai dan para tamu. We have a sport hall at the back. Kita mempunyai gedung olahraga di belakang. Behind classroom 9A, 9B, and 9C.
di sebelah, di belakang, behind itu artinya di belakang, kelas 9A, 9B, dan 9C. Next to the sport hall are two small dressing rooms. Di samping gedung olahraga terdapat 2 ruang kecil untuk ruang ganti. The science lab is between class HA and the library. Lab IPA berada di antara kelas 8A dan perpustakaan. Between the library and sport hall is a small mosque for the Muslim students to pray. Di antara perpustakaan dan gedung olahraga terdapat sebuah masjid kecil untuk pelajar muslim untuk beribadah. If you want to have snacks and drinks, jika kamu ingin mendapatkan snack dan minuman, you can go to school cafeteria near class 7F. Jika kamu bisa pergi ke kafetaria sekolah atau kantin sekolah dekat kelas 7F. Nah, itu. Jadi untuk teks yang untuk nomor 8 sampai nomor 11 ini sepertinya menjelaskan tentang lokasi, tentang denah sekolah. Jadi menjelaskan letak-letak tempat-tempat yang berada di sekolah, dijelaskan dengan detail di sini ya. Itu tujuannya description text di sini. Now is for number 8. What is the topic of the text? Jadi di sini yang ditanyain apa topik dari teks di atas ya. A. The location of a school. Lokasi sekolah katanya. Kita ini dulu ya. Kita lihat dulu jawaban yang lain ya. Kinds of school facilities. Jenis-jenis dari fasilitas sekolah. Part of a school building. Bagian dari gedung sekolah. Ini yang C. The numbers of school facilities. Beberapa fasilitas sekolah ya. Nah, di sini yang dijelaskan di teks ini paling tepat adalah part of a school building. Jadi bagian-bagian yang berada di gedung sekolah ya. Jadi yang paling tepat itu jawabannya adalah yang C. Number 9. What are next to class HD? Kita lihat di soal apa yang ada di samping kelas 8D katanya. Nah, di sini ya, kita lihat, perhatikan mana yang ada tulisan 8D-nya. Nah, ini dia. The other two are next to class HD. The other berarti kita harus tahu kata ganti the other ini untuk apa. The other two. Berarti kita baca dari sini ya. There are 6 toilets in the school. Jadi ada 6 toilet di sekolah. Four of them are in the corner at the back. Jadi 4 diantaranya ada di ujung belakang. They are for student. Jadi 4 ada di belakang, di ujung belakang untuk pelajar. The other 2 are next to class HD. 2 yang lainnya ada di sebelah kelas 8D. Berarti ada 2 toilet yang lainnya. Jadi untuk yang nomor 9 itu jawabannya toilet. Oke. Ya. Toiletnya untuk yang mana? Toiletnya diperuntukkan they are for the staff and guests. Jadi toiletnya diperuntukkan untuk para pegawai dan para tamu ya. Nomor 9 jawabannya yang A. Number 10. Where are the parking lots for students? Yang ditanyakan di manakah tempat parkir untuk para murid, para siswa. Ini tadi ada di yang awal ya. Di sini ada di paragraf yang awal yang ini. Nih. Our school has 3 parking lots. Sekolah kami memiliki 3 tempat parkir. 2 of them are near front yard. 2 di antaranya berada di sebelah halaman sekolah. Berada di dekat halaman sekolah.
halaman depan. We must put our bicycle there. Kita harus menyimpan sepeda kami di sana. Nah, berarti di sini adalah tempat untuk pelajar ya. Jadi tempat buat pelajar itu adanya di mana? Tempat parkirnya. Tempat parkirnya near the front yard. Jadi untuk nomor 10 jawabannya yang D, berada di dekat halaman depan ya. 10 jawabannya yang D ya. The 11. If student wants to play volley, then they should. Nah, apa yang harus mereka lakukan kalau pelajar atau siswa-siswa ingin bermain bola voli gitu ya? Kalau main bola voli berarti kan di sport hall, di gedung olahraga. Nah, kita lihat ya, sport hall itu ada di sini. We have a sport hall at the back behind classroom 9A, 9B, and 9C. Jadi katanya si gedung sekolahnya itu ada di belakang. Berada di belakang kelas 9A, 9B, 9C. Kita cari jawaban yang tepat yang mana ya? Go to the room next to class HD. Strangely. Jadi untuk yang A itu salah karena tidak lewat kelas 8 ya, tidak melalui kelas 8. Yang B, go to the room locate behind classroom 9A. Betul ya? Yang B jawabannya. Pergi ke belakang kelas 9A. Nah, di belakang kelas 9A betul, di sini ada sport hall. Jadi nomor 11 jawabannya yang B. Yang C, gather in a room between the library and sport hall. Jadi ada di antara ruang perpustakaan dan gedung olahraga. Yang D, walk ahead to the room between class HA and the library. Jadi katanya jalan terus berjalan terus ke ruangan di antara kelas 8A dan perpustakaan. Jadi untuk nomor 11 sudah jelas jawabannya yang B. Ya. The answer of number 11 is B. The following text is for question 12 to 14. Sekarang kita bahas yang ini ya. Oke, Ibu bahas ya. Hendra has 2 rabbits as pets. Hendra memiliki 2 kelinci sebagai peliharaannya. One is gray with a red nose. Yang satu berwarna abu-abu dengan hidung berwarna merah. Hendra named it Bintang. Hendra menamakannya Bintang. The other is white with a black spot on its tail. Yang lainnya, jadi satu yang lainnya berwarna putih dengan bintik hitam. Nah, black spot itu bintik hitam di buntutnya. He called it Becky. Dikasih nama Becky namanya. Hendra never forgets to feed them with vegetables. Hendra tidak pernah lupa untuk memberikan mereka makan dengan sayur-sayuran. He also gives them milk. Dia juga memberikan mereka susu. So those pets are fat and healthy. Jadi binatang peliharaannya itu gemuk dan sehat. He always plays with them after school. Jadi dia selalu bermain dengan them. Di sini adalah kata ganti untuk two rabbits-nya, untuk peliharaannya. Jadi dia selalu bermain dengan binatang peliharaannya sepulang sekolah, setelah sekolah, after school. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 12 ya. Kita masuk ke soal nomor 12. The text is mainly about, nah, teks ini tentang apa? Yang A, 2 white rabbits. Salah. 2 white rabbits, soalnya yang white tidak dua-duanya berwarna putih. Tapi yang satu berwarna putih dan yang satunya berwarna abu-abu ya.
Be a good boy. A good boy. Jadi di sini katanya seorang anak laki-laki yang baik. Tidak dijelaskan seperti itu. Hendra dijelaskan memelihara binatang peliharaan. Kurang tepat ya. C. The writer's pet. Binatang peliharaannya penulis. Binatang peliharaannya penulis. Ya, ini adalah binatang peliharaannya penulis. Ini betul ya. Nomor 12 berarti jawabannya yang C. Yang D. Expensive pets. Binatang peliharaan yang mahal. Ini binatang peliharaan ini kalau untuk kelinci sebetulnya tidak mahal ya. Tidak mahal. Jadi, tapi maaf ya, tunggu sebentar. 12 pilihannya ada di antara B sama di antara C. Kenapa? Kenapa ibu ralat nih? Kayaknya yang bukan yang C, the writer's pet. Jadi, sepertinya yang menulis ini bukan Hendra. Kalau kita lihat, penulis menceritakan tentang Hendra. Kalau misalnya penulis bilang yang C ya, the writer's pet, berarti kalimatnya harus begini. I have 2 rabbits as pets. Jadi harusnya saya memiliki, nah sebagai penulis dia menulisnya pasti saya. I have 2 rabbits as pets. Saya mempunyai 2 kelinci sebagai binatang peliharaan. Nah, tapi di sini tidak, penulis menjelaskan tentang Hendra yang memiliki binatang peliharaan. Jadi yang C itu tidak tepat ya, tidak jadi jawabannya yang C. Karena ini bukan, Hendra ini bukan penulisnya, tapi penulisnya itu menceritakan tentang Hendra. Jadi kemungkinan memang Hendra di sini dijelaskan bahwa Hendra adalah anak yang baik. Ini bisa jadi jawabannya karena pilihannya A, C, dan D itu salah semua. Jadi pilihan yang paling tepat adalah yang B karena dijelaskan di sini bahwa Hendra itu adalah anak yang baik. Kenapa? Karena dia memelihara binatang peliharaan dan dia tidak pernah lupa untuk memberikan makan, memberikan minum, kemudian dia juga bermain bersama dengan kelinci tersebut. Begitu ya. Jadi soal untuk nomor 12 jawabannya yang B. Number 13. Bintang has. Oke, kita lihat bintang ya. Di sini ada bintang. Hendra has 2 rabbits as pets. One is gray with a red nose. Jadi satunya berwarna abu-abu dan berhidung merah. Hendra name it Bintang. Jadi Hendra ngasih nama kelinci itu Bintang namanya. Nah, berarti si Bintang ini punya apa? Bintang ini berarti punya a red nose, hidung yang merah, and gray fur. Jadi dia memiliki hidung yang merah dan bulu yang berwarna abu-abu. Nomor 13 jawabannya yang B. Yang A artinya berwarna bulunya putih, buntutnya hitam. Tidak ya. Yang C, bulunya putih dan di belakangnya ada bintik hitam dan di buntutnya terdapat bintik hitam. Ini adalah ciri untuk kelincinya yang lain yang bernama Becky. Di sini ya. Ada di sebelah sini. Kita lihat. Nah, the other is white with a black spot on its tail. He called it Becky. Nah, yang satunya punya berkulit putih dengan di buntutnya ada bintik hitam. Jadi ini Becky. Ya, yang D bulu hitam with a white spot on its tail. Jadi di sini katanya bulunya berwarna hitam dengan bintik putih di buntutnya. Ini salah ya, tidak ada di sini kelinci yang berwarna hitam. Jadi untuk nomor 13 jawabannya yang B. Okay, number 14. Hendra has fat and healthy rabbits because Hendra memiliki kelinci yang gemuk dan sehat karena apa? Kita baca ya. They loving playing with Hendra. They love playing with Hendra. Mereka suka bermain bersama dengan Hendra. Ini tidak menjadikan gemuk ya kalau senang bermain. Yang E jawabannya kurang tepat. Hendra always plays with them after school. Hendra
selalu bermain bersama mereka sepulang sekolah. Yang B juga tidak tepat karena ini membuat kelincinya bahagia, bukan membuat kucingnya gemuk dan sehat. Yang C, Hendra gives them vegetables and milk. Yes, betul ya. Hendra memberikan mereka sayuran dan susu, betul. Yang C jawaban yang tepat. Yang D, Becky loves eating vegetable and drinks milk. Bukan hanya Becky yang suka makan sayuran dan minum susu. Both of them, dua-duanya ya. Dua-duanya, both of them itu love eating vegetable and drinks milk. Jadi dua-duanya itu suka makan sayuran dan minum susu. Jadi nomor 14 jawabannya yang tepat adalah yang C. Nah, sekarang soal yang nomor 15 ya. The following text is for question 15 to 17. I have nothing but great admiration for Mr. Gopal, my neighbor. Saya tidak bisa mengungkapkan apapun selain rasa kagum terhadap Mr. Gopal, tetangga saya. He is an old gentleman who lives with his wife. Dia adalah seorang pria tua yang tinggal bersama dengan istrinya. Since they live just next to me and I get on fine with them, Mr. Gopal has more or less adopted me as their son. Karena mereka tinggal di sebelah saya dan saya memiliki hubungan yang baik dengan mereka, Mr. Gopal kurang lebih mengadopsi saya sebagai anak mereka. Mr. Gopal is engaged in several charity work. Mr. Gopal itu terlibat dalam beberapa kegiatan amal. In fact, kenyataannya, Mr. Gopal is the chairman of the Residents Association and commands a lot of respect. Jadi Mr. Gopal itu merupakan direktur dari asosiasi residen dan perintah-perintah yang penuh dengan rasa hormat, respect. When it comes fundraising for charity, ketika terjadi penggalangan dana untuk amal, ketika terdapat kegiatan penggalangan dana untuk amal, he does not spare any time or effort. Dia tidak pernah menyayangkan setiap waktu dan usahanya. I do not know where his energy comes from. Saya tidak tahu berasal dari mana energinya tersebut, considering his age, mengingat usianya. He told me, once the charity is everyone's business. Jadi dia bilang padaku bahwa kegiatan amal itu merupakan urusan semua orang. He himself is not very well to do and has been living on a pension ever since he retired. Dia sendiri bukan seseorang yang hidup dengan baik, berkecukupan maksudnya ya. Dan dia hidup dari uang pensiun setelah dia pensiun. Despite the majority sum he receives monthly, he donates frequently to charity. This is a highly admirable trait. Jadi dia mendapatkan uang bulanan yang tidak besar setiap bulannya, tapi dia mendonasikannya sering mendonasikannya untuk kegiatan amal. Ini adalah kekaguman yang luar biasa. Mr. Gopal's children live far away from Mr. Gopal. Anak-anaknya Mr. Gopal itu tinggal berjauhan dari Mr. Gopal. They received overseas education with the hard-earned money Mr. Gopal earned while working as a teacher. Jadi anak-anak mereka itu mendapatkan pendidikan yang baik dengan uang yang Mr. Gopal dapatkan sebagai seorang guru. He spent every cent to make sure that his children received a quality education. Jadi dia menghabiskan setiap sennya untuk memastikan
bahwa anak-anaknya mendapatkan kualitas pendidikan yang menerima kualitas pendidikan yang berkualitas. Seperti itu ya. Nah, ini adalah cerita tentang Mr. Gopal. Jadi penulis itu merasa kagum sama Mr. Gopal ya, karena sifat dermawannya. Seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 15. What did Mr. Gopal do before he retired? Jadi apa yang dilakukan oleh pekerjaan Mr. Gopal sebelum dia pensiun? Jawabannya tadi di sini ya. Earned while working as a teacher. Ada di paragraf akhir. In the last paragraph. Number one, the answer is B. He was a teacher. Okay. Number 15, the answer is B. He was a teacher. Dia dulunya adalah seorang guru. Next number 16. What is the main idea of paragraph 2? Apa main idea dari paragraf yang kedua? Tadi dijelasin bahwa paragraf yang kedua ini Mr. Gopal terlibat dalam berbagai kegiatan amal. Dia juga merupakan direktur dari sebuah asosiasi kegiatan amal. Kemudian dia setiap ada penggalangan dana dia selalu ikut terlibat. Dia tidak sayang sama waktu sama tenaganya. Kemudian dia juga sebetulnya bukan orang yang hidup berkecukupan, tapi dia hidup dari hasil pensiunan yang dia terima setiap bulan tidak terlalu besar, tapi dia masih bisa mendonasikan uangnya secara sering gitu. Itu adalah bagian yang sangat mengagumkan dari Mr. Gopal. Nah, what is the main idea of paragraph 2? Berarti apa nih paragraf kedua itu yang ide pokoknya? The main idea of paragraph 2 is Mr. Gopal is a generous person. Generous itu artinya bermurah hati atau dermawan ya. Yang D itu artinya Mr. Gopal adalah seseorang yang murah hati atau seseorang yang dermawan. Wealthy ini artinya adalah kaya. Jadi kalau yang A itu artinya Mr. Gopal adalah orang yang kaya. Dia tidak kaya karena ternyata dia hidupnya dari hasil uang pensiunan dia yang tidak besar sebetulnya, tapi dia masih bisa berbagi dengan kegiatan amalnya. Kemudian Mr. Gopal yang B is responsible person. Di sini nggak jadi jelaskan bahwa dia adalah orang yang bertanggung jawab. Ini tidak ada kasusnya. Dari bacaan, responsible itu artinya bertanggung jawab. Kalian tulis juga nanti ya. Kemudian Mr. Gopal is a diligent worker, adalah pekerja yang rajin. Di sini juga tidak dijelaskan dia merupakan pekerja yang rajin. Diligent worker itu adalah pekerja yang rajin ya, pekerja yang rajin. Nah, tapi yang jelas di sini yang dijelaskan itu adalah Mr. Gopal is a generous person. Jadi Mr. Gopal itu adalah orang yang dermawan. Jadi untuk yang nomor 16 jawaban yang tepat yang D. Number 17. From the text, we know that Mr. Gopal, yang paling tepat jawabannya, sent his children to study abroad. Di sini, kenapa mengirimkan anak-anaknya belajar di luar negeri? Di sini ada ya. Nah, di sini dijelasin. Ya, ini ya. Mr. Gopal's children live far away. Mr. Gopal's children live far away from Mr. Gopal. They received overseas education with the hard-earned money Mr. Gopal earned while working as a teacher. Nah, di sini artinya mereka menerima pendidikan di luar negeri ya. Jadi mereka itu sekolahnya di luar negeri. Jadi sama Mr. Gopal dikirim ke luar negeri ya. Untuk yang nomor 17 jawaban yang tepat yang C. Send his children to study abroad.
Nomor 18 ya. 18. Shopkeeper. Good afternoon, can I help you? Pegawai tokonya. Selamat sore, ada yang bisa saya bantu? Kakak, good afternoon, selamat sore. Do you have vitamins for cat? Apakah kamu punya vitamin untuk kucing? Shopkeeper jawab, of course, by the way, bla bla bla. Tentu saja. Ngomong-ngomong, titik titik titik. Nah, pertanyaan ya, ini di sini kalimat tanya nih. Terus kakak jawab, it's lost its appetite. It's lost its appetite for a few days. Jadi katanya si kucingnya kehilangan nafsu makan selama beberapa hari. Pegawai tokonya, penjaga tokonya, I see. Oh gitu. I think this product is good for your cat. Saya kira produk ini bagus untuk kucingmu. Kakak jawab, alright. Baiklah, I'll take it. Saya akan mengambil ini. Jadi pertanyaannya kira-kira apa yang jawabannya? Kucing saya kehilangan nafsu makannya selama beberapa hari. Berarti pertanyaannya apa? Kita bahas ya satu-satu. Yang A, whose cat is it? Kucing punya siapa? Nah, nggak nyambung kan? Kucing punya siapa? Jawabannya kehilangan nafsu makan beberapa hari. Yang A salah. Yang B, why is your cat sick? Kenapa kucing kamu sakit? Dia sakit, it's appetite for a few days. Kurang nyambung ya, meskipun ya ada nyambung sedikit. Yang C ya, when is your cat sick? Kapan kucing kamu sakit? Harusnya dijawabnya dengan keterangan waktu kan. Yang C juga salah. Yang D, what is wrong with your cat? Ada masalah apa sama kucingmu? Nah, jadi untuk yang nomor 18 itu jawaban yang paling tepat itu yang D ya. For question 19 and 20, arrange the following sentence to form sequential text. Jadi kalian perhatikan di sini, kalian suruh menyusun kalimat ini menjadi kalimat yang menjadi paragraf yang baik, yang benar ya. Nah, number 19. Nah, kita artiin dulu semuanya. Every day she reads novels or other short stories. Setiap hari dia membaca novel atau buku cerita pendek lainnya atau cerita pendek lainnya. Yang kedua, no wonder she always has stories to tell. Enggak diragukan lagi, tidak diragukan lagi, dia selalu mempunyai cerita untuk mempunyai tema untuk diceritakan ya, untuk bercerita. She runs very fast. And no one can beat her. Dia berlari dengan sangat cepat dan tidak ada yang bisa melampauinya, nggak ada yang bisa menyusulnya. For everyone else, she is a very clever and diligent girl. Tiap orang tahu bahwa dia adalah anak yang pintar dan rajin. Indri is short and thin, but she is very strong. Indri pendek dan kurus, tapi dia sangat kuat. Nah, di sini disuruh disusun. Penyusunnya kita lihat di sini di opsi semuanya yang nomor 5 yang pertama. Berarti yang nomor 5 itu kita pastikan sebagai yang pertama ya. Indri is short and thin, but she is very strong. Indri pendek dan kurus, tapi dia sangat kuat. Nah, kalimat penyertanya seharusnya dibandingkan dengan yang lain, yang nyambung ya, dia kecil tapi kuat. Selanjutnya berarti dia seharusnya yang ketiga. She runs very fast. She runs very fast and no one can beat her. Jadi setiap orang, dia berlari sangat cepat. Kenapa dia dibilang kuat? Karena dia berlari sangat cepat dan tidak ada orang yang bisa menyusulnya gitu atau melewatinya, melampauinya. Jadi kalimat seterusnya adalah 5, 3. Nah, di sini pilihannya tinggal A sama yang D. Yang B sama yang C bukan pilihan kalian lagi. Sekarang pilihan kita A sama D. Tinggal yang depannya yang mana? Selanjutnya dari yang ketiga, apakah yang ke-1, apakah yang ke-4? Ya, coba yang ke-1 dulu. Misalnya yang ke-1, every day
reads novel or other short stories. Everyone, kemudian everyone know she is a clever and diligent girl. Kayaknya terbalik, soalnya untuk tahu dia itu rajin dan pintar, seharusnya itu nanti disertai baru misalnya kita jelasin dulu di sini yang nomor 4 dulu, seharusnya 5, 3, 4 ya. Everyone knows she is a clever and diligent girl. Semua orang tahu kalau dia tuh pintar sama rajin. Kenapa dia pintar sama rajin? Ternyata di sini ada penjelasannya di yang ke-1. Every day she reads novels or other short stories gitu. No wonder she always has stories to tell. Nah, jadi untuk yang nomor 19 jawaban yang tepatnya itu yang D. Karena ini sudah berurutan dengan baik ya. Untuk number 19, the answer is D. Number 20. The best arrangement of the text is ya, kita susun ini yang terbaik, susunan yang terbaik ya pada teks ini gimana. Di sini semuanya nomor 5 dulu. Oke, number 5. My house is located at Jalan Tentara Pelajar number 17. Rumah saya bertempat di Jalan Tentara Pelajar nomor 17. Nomor ini, nah terus kita lihat pilihannya ke nomor 3 atau ke nomor 1. Kita lihat dulu ke yang nomor 3, nomor 1. Tadi my house is located at Jalan Tentara Pelajar number 17. Yang ke 1, I love my house a lot. Atau yang ketiga, there is a flower garden in front of the house. Nah, there is di sini yang lebih tepat itu adalah yang ketiga, karena setelah mengatakan tentang rumah, kemudian dia mulai menjelaskan bagaimana keadaan rumahnya dimulai dari garden, dimulai dari kebunnya. Number 3 ya, there is a flower garden in front of the house. Nah, jadi number 1 yang kesatunya, my house is located at Jalan Tentara Pelajar number 17. There is a flower garden in front of the house. Jadi terdapat kebun bunga di depan rumah. Berarti 5 dan 3. B dan D itu salah. Nah, nanti biasanya setelah ngejelasin semuanya, baru yang terakhir ini I love my house. I love my house a lot. Saya suka rumah saya. Saya cinta sama rumah saya. Seperti itu ya. Nah, sekarang berarti pilihannya antara A sama C. Setelah 5 dan 3, kita lihat pilihannya adalah 4 sama 6. Nah, kita lihat yang paling nyambung yang mana. Dari nomor 3 itu apakah ke nomor 6 ataukah ke nomor 4. Nah, tadi di nomor 3, there is a flower garden in front of the house. Ada kebun bunga di depan rumah. Kemudian kalau kita yang keempat, the living room is at the front part of the building. Nah, ruang tamu berada di bagian depan bangunan. Bangunan ya, building di sini berarti maksudnya rumah. Dari kebun tiba-tiba ke living room. Kita baca yang nomor 6 ya. Nomor 4 itu kayaknya kurang tepat. Kita baca ke yang nomor 6. It grows several flower plants such as orchids, jasmines, and roses. Nah, ini baru tepat. Jadi setelah di kebun bunga dijelaskan di situ, di kebun itu tumbuh beberapa tanaman bunga seperti anggrek, melati, dan mawar. Nah, berarti jawaban yang tepat itu adalah 5, 3, 6 yang C. Sebenarnya udah ada jawabannya yang C ya. Kita terusin sambil artiin ya. Yang keempat, the living room is at the front part of the building. The living room is at the front part of the building. Nah, ruang tamunya merupakan bagian depan dari bangunan ini. Bangunannya ini adalah rumah maksudnya. Kemudian lanjut ke nomor 2. Behind the room ini kayaknya nggak sempurna. Behind the room are 3 bedrooms. Behind the room are 3 bedrooms. Oh ya, behind the room are 3 bedrooms.
Di belakang ruang tersebut ada 3 ruang tidur atau kamar, ada tempat kamar tidur ya, ada kamar katanya. Jadi di belakang ruang living room, ruang tamu ini terdapat 3 kamar, gitu katanya. Lanjut ke nomor 7. Meanwhile, the kitchen where my mother usually cook in is at the back part of the building. Nah, untuk dapurnya, sementara dapur tempat di mana ibu saya biasanya memasak berada di bagian belakang bangunan. Baru yang terakhir, I love my house a lot. I love my house a lot. Jadi saya cinta sama rumah saya banget gitu. Saya cinta banget sama rumah saya. Nah, berarti untuk nomor 20 jawabannya yang C ya.